Guys, di dalam politik, perbedaan pendapat, perselisihan, pertentangan, bahkan konflik itu biasa. Jadi, selama kita hidup dalam komunitas politik, harus bersahabat dengan perselisihan, perbedaan, bahkan konflik. Nah, negara ini adalah political community, komunitas politik. Sehingga selama kita berada dalam kancah bernegara Republik Indonesia, sebenarnya kita harus bersahabat dengan perselisihan, perbedaan, bahkan konflik. Dan kesadaran ini harus dimiliki tidak hanya oleh warga negara, namun juga oleh para pemegang kuasa, para pejabat. Soalnya kalau yang berselisih itu antar warga negara, itu tidak akan banyak berimplikasi pada kehidupan bernegara. Namun kalau yang berselisih pendapat kemudian tidak dewasa, itu adalah para pejabat, itu nanti bisa implikasinya negatif, bisa berujung kriminalisasi, bisa berujung teror negara terhadap warga negara, dan lain-lain, karena mereka punya kuasa, mereka punya senjata, mereka punya aparat. Nah, kembali mengingatkan kita untuk bersahabat dengan perbedaan, perselisihan, dan konflik itu sangat penting. Dulu waktu awal kemerdekaan, sekitar tahun 45 hingga tahun 55, awal 60-an, para founding fathers kita itu adalah orang-orang hebat. Mereka bisa tenang mengatur negara itu bukan karena mereka tidak saling berbeda. Mereka terus mengelola perbedaan, terus berdebat, namun pada satu titik tertentu kepentingan bangsa memanggil, kepentingan bangsa dan negara itu harus di atas segala-galanya. Mereka punya kesadaran yang sama. Nah, barangkali itulah yang kita harus belajar dari mereka. Betapa Tan Malaka seringkali berbeda pendapat dengan Bung Karno. Perbedaan pendapat juga terjadi antara Hatta dengan Amir Syarifuddin misalnya. Namun sampai dengan medio awal 60-an, mereka tetap bisa mengelola perbedaan pendapat itu dan Indonesia baik-baik saja. Maka sekarang ini kita harus belajar dari mereka. Perbedaan pendapat terus berlangsung, namun kepentingan negara menjadi kesadaran bersama yang harus ditempatkan sebagai prioritas di atas. Dan sekali lagi, kesadaran itu tidak harus dimiliki, tidak hanya harus dimiliki oleh warga negara, namun terutama adalah orang-orang yang punya kuasa, mereka yang menjadi pejabat. Justru pada merekalah harus datang dan teladan tentang kedewasaan berpolitik, kedewasaan berkomunikasi politik, kedewasaan di dalam bersahabat dengan perbedaan dan konflik. Hal ini sangat penting untuk saya sampaikan, terutama karena faktanya para pemimpin sekarang itu latar belakangnya adalah kebanyakan militer, mantan militer, bahkan militer aktif. Saya langsung sebut saja presidennya Prabowo Subianto, orang dengan latar belakang militer yang sangat kental, gaya berbicaranya berapi-api, meledak-ledak. Namun Prabowo punya hal yang positif karena lama dididik dalam tradisi liberal barat. Di dalam lingkup keluarganya juga adalah keluarga yang demokratis dan egaliter. Namun berbeda dengan sosok seperti Maruli Simanjuntak. Saya merasa dia harus terus belajar bagaimana cara berkomunikasi politik kepada publik agar tidak gampang terjebak dalam hal-hal yang
tidak bermanfaat, hal-hal yang tidak berguna hanya karena faktor-faktor kecil. Misalnya ujung-ujungnya dia dinyinyirin publik dengan Jenderal Baut dan segala macam. Itu adalah pelajaran penting untuk orang-orang seperti Maruli Simanjuntak, belajar tentang bagaimana harus bersahabat dengan perbedaan pendapat, dengan konflik, dan pintar bermain kata-kata dalam komunikasi politiknya.